Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Kuku di seputar ikan hias. Kali ini bersama Om Antoni, gua akan ngebahas ikan sapu-sapu, tapi versi Sultan. Ya Om ya. Oke, tonton terus videonya, jangan di skip-skip. Ini tuh sebetulnya ikan apa Om? Ini kalau bahasa lokalnya ikan sapu-sapu, tapi bahasa keren bahasa luarnya pleko atau plecostomus. Ya, itu bahasa keren bahasa Inggris dan bahasa umum yang di dunia sih, pleko. Tapi di Indonesia sebenarnya sapu-sapu, itu nggak masalah. Sapu-sapu bedanya sapu-sapu apa kayak kita sama lokal apa yang sapu-sapu yang dikali dengan yang ini ya sama aja, cuman mungkin hidupnya satu dikali, satu ini sapu-sapu hias. Begitu. Gitu. Jadi sebetulnya berbeda ya. Itu bedanya sebetulnya mungkin habitatnya atau gimana? Beda jenisnya aja. Sapu-sapu ini dia ada sekitar 400 sampai 500 jenis, makanya dinomor-nomorin seperti begini. Dan sapu-sapu kali itu sebenarnya juga ada nomornya. Itu L23 gitu. Dan mungkin karena dia udah masuk ke Indonesia duluan pada saat kali atau sungai-sungai kita masih bersih, jadi mereka tuh berhasil beradaptasi, dia berkembang biak sampai sekarang. Kalau sapu-sapu yang kayak begini masuk ke kali untuk kondisi sekarang, menurut saya sih kurang bisa ya, karena ya kali sama sungai kita udah banyak yang tercemar gitu. Artinya ini sapu-sapu tapi hias lah ya. Benar. Warna-warni. Ya, dia dari motifnya, dari warna, terus dari bentuknya, ya ada beragam sih, banyak jenisnya. Tapi apakah semua pleko itu masuk ikan hias? Aslinya semua ikan itu banyak yang ikan hias. Kalau kenapa sapu-sapu itu di Indo mungkin ada kedengaran kayak buat konsumsi ya kayak gitu. Itu sebenarnya mungkin ya mungkin kebetulan bisa dibuat pakan kayak gitu atau konsumsi ya mungkin bisa. Tapi kalau kayak gini sebenarnya bisa juga. Kalau yang saudaranya yang dikali bisa, harusnya ini bisa. Cuman mungkin dari harga agak tinggi ya, mungkin sayang aja kalau dipakan. Tapi maksud aku gini Om, ikan ini bisa gede kan sih Om? Ada ukuran jenis-jenis yang maksimalnya cuma 10-12, ada yang bisa sampai ya 80-90 sampai semeter gitu. Tapi tergantung jenis sama itunya. Jenisnya ya? Iya, jenis-jenisnya. Seperti jenis-jenis seperti yang Hypan citrus itu ukuran maksimal 10 sampai 12. Jenis-jenis yang kayak misalnya pesuda itu bisa 25, 30, kadang sampai 50, tergantung jenis plekonya juga. Dan rata-rata ada satu lagi jenis panak di yang sebelah. Itu jenis itu rata-rata bisa ukuran besar 50 sampai semeter itu masih bisa. Masih bisa? Iya. Terus kenapa dinamain LL itu? Kenapa dinamain L? Itu karena saking banyaknya jenis-jenis pleko yang ditemukan. Jadi sebelum mereka salah identifikasi atau salah penamaan, mereka pertama labelin, misalnya L001. Itu awalnya belum ada namanya, nama latinnya. Setelah mereka identifikasi, akhirnya harusnya nama angka itu udah nggak dipakai. Tapi karena di market atau di pasaran Eropa, Amerika, hobis itu udah lebih familiar ke L. Makanya sampai sekarang kita masih sering pakai tuh L berapa, L46 buat zebra, misalnya L apa itu masih dipakai sih. Jadi itu sementara lah kode ya? Kode iya, gitu ya? seharusnya cuma kode untuk awal sebagai pembeda spesies ini dengan spesies yang lain itu apa gitu kan. Ini bisa diternakkah atau ini memang impor atau gimana? Untuk saat ini sapu-sapu hias ini udah lumayan banyak dibanding sebelum-sebelumnya yang bisa sukses diternakan. Tapi memang karena berbeda dari ikan-ikan lain yang dimana jantan dan betina digabungkan itu udah bisa langsung jadi telur atau menghasilkan. Untuk sapu-sapu agak kurang bisa. Mau jantan betina itu kadang-kadang ya tergantung banyak parameternya kayak air, settingan sampai dan itu lebih susah patungnya. Susah nggak sih Om piaranya? Kalau piara menurut saya karena saya hobi dengan ini sama sih sama ikan-ikan lain. Sama, tetap filter, air yang bagus, pakan yang cukup, tetap sama kayak begitu. Ini apakah cocok ditaruh di kayak aquascape atau ditaruh harus tanknya harus gimana gitu Om? Kalau misalnya banyak orang itu kayak saya kan kebetulan buka toko di toko itu ya tamu beragam tuh, ada yang kayak biar aquascape, ada yang diskus, ada yang koki. Mereka itu bisa gabung dengan ini, tapi ya tetap aja tergantung dari
ikan yang digabung itu ukuran berapa, sapu-sapunya ukuran berapa. Selama ukuran gak beda jauh dan bisa kasih makan yang cukup, itu bisa digabung. Bisa ya berarti? Sapu-sapu nggak gitu agresif ke ikan lain, tapi kadang-kadang memang sapu-sapu ada yang agresif, ya mungkin karena kelaparan atau teritorian, atau mungkin karena akuariumnya terlalu kecil atau gimana. Jahil gitu ya? Iya, pasti kayak gitu. Sama seperti ikan-ikan lain. Kalau pakannya sendiri biasanya apa? Pakan sebenarnya banyak yang mereka menggunakan kayak sayuran, timun, labu, kentang, kacang-kacangan itu bisa. Cuman di kita itu rata-rata selalu kasih makan pelet, semua pelet tenggelam atau kadang-kadang bisa campur dengan cacing beku, itu juga bisa sih. Bisa juga ya. Oke Om. Om, kalau yang di sini range harganya itu pleko ini berapa sih Om? Kalau buat pleko hias, kalau misalnya pleko hias kan ada jenis yang namanya brasmod dan gibisep, itu yang udah umum. Brasmod itu ya harganya rata-rata masih belasan ribu lah, itu yang umum. Tapi kalau yang standar hias ya masih impor atau udah tenaga lokal, biasanya rata-rata di atas 200-300 ribu sampai jutaan. Wow. Iya, tergantung kejutaan ya, saya nggak bisa sebut jutaannya berapa, kadang-kadang tergantung susahannya. Mau jenis apa yang mungkin menurut orang awam itu biasa sapu-sapu aja, tapi ternyata itu memang susah didapat atau memang lebih langka di alamnya, itu pasti lebih mahal. Gitu. Kalau yang di sini yang jenis teristimewanya di mana nih Om? Istimewa ya seperti kayak begini nih. Ini paling istimewa. Ini bisa bilang salah satu jenis istimewa. Ini L273. Ini harusnya warnanya lebih merah ya, sirip-siripnya oranye lebih tebal, tapi mungkin karena ini airnya masih baru dan filternya jadi agak-agak kurang. Padahal ini ikannya bagus sekali. Ini ikannya mulai mahal sih kayak begini ya. Ini yang paling mahal? Iya. Ini ada lagi yang di sebelah itu jenis panak, mungkin karena dari agak jarang ada dan ukurannya besar, jadi harganya memang lebih mahal. Itu bisa sampai belasan juta. Belasan juta juga? Iya. Ini seperti yang kayak begini. Ini ukurannya agak besar. Ini kayak sapu-sapu ini ya, cuma gedenya ya, kayak sapu-sapu di kali itu ya. Dan ini bisa bisa rata-rata 50 sampai 60 cm. Oh, gede banget. Bisa. Wow, gede banget. Tapi sisik-sisiknya tajam juga. Enggak, jenis ini kebetulan ini nggak tajam, jadi kalau misalnya nangkep, kita bisa nangkep langsung pakai tangan. Nah, karena bisa lihat badannya itu nggak ada apa sisik-sisik duri-durinya. Tapi kalau yang kalau yang sebelah ini jenis pesuda kantikus. Pesuda kantikus itu yang utama, ciri-ciri utamanya adalah badannya berduri. Ini dan itu berduri. Dan ini kalau udah ukuran kecil atau besar, kadang-kadang kalau kita nangkep pakai tangan kosong, itu biasanya bisa merobek tangan. Makanya kita selalu menggunakan sarung tangan untuk nangkepnya. Oh, jadi gitu ya. Jadi ini juga ada jenis yang kayak pleko itu lucu. Ada yang jenis yang kayak warna hijau, kadang ada warna biru. Itu lucu sih, kayak banyak motif-motifnya juga. Sebenarnya sapu-sapu itu ya bukan cuma yang di kali itu aja ya ternyata. Iya, benar. Ini kan saya sebagai orang awam ya Om, ini kan tertarik gitu. Ternyata ikan sapu-sapu itu ada yang cantik, banyak yang cantik ternyata. Banyak motif itu terutama itu pada banyak yang garis-garis, loreng, totol-totol, sampai abstrak nggak jelas, itu banyak banget kayak gitu. Om kalau mau belajar pleko ada komunitasnya nggak sih Om? Komunitas kita ada, komunitas pleko lovers Indonesia, itu ada di Facebook, dan kalau di WhatsApp kita akan membuat satu wadah grup WhatsApp itu untuk ya menampung semua hobis pleko, karena pleko ini sapu-sapu bisa dibilang masih minim hobisnya. Dan ilmu pengetahuan mengenai pleko ini ya selama ini kita dapat dari forum-forum luar gitu. Ya semoga dengan start dari awal kita ya bukannya so pinter atau kita akan buat satu grup untuk sharing aja buat semuanya. Di luar sana pasti ada yang akan lebih tahu, di dalam grup itu kita akan sharing pengetahuan aja. Yang bisa ikut di grup WhatsApp-nya itu apa semua orang kah atau nanti dipilih kah atau pasti akan semua orang. Kenapa ya? Kasarnya pleko itu yang awal join itu pasti yang sudah piara, karena mereka udah ngerti, wah ini pleko sapu-sapu hias, dan kita akan open untuk semuanya, karena ya selain edukasi nih, kita bakal menarik lebih banyak juga. Siapa tahu kita bisa nyaingin komunitas beta, koi, goldfish. Cuman ini di sini show ya Om ya, belum kontes. Belum. Kenapa nggak kontes Om? Karena pertama kita kenapa ngadain show ya untuk tujuan edukasi dulu, perkenalan perkenalan dulu. Ya siapa tahu dengan adanya wadah dari Nusatik ini tahun ini kita ya udah berhasil mengedukasi, akan lebih banyak kayak peminatnya. Tahun depan di Nusatik lagi kalau diberi kesempatan kita akan mengadakan kontes. Semoga udah ada kriteria buat penilaian jenis-jenis apa aja seperti negara-negara luar sih. Om, ini kalau
ada yang mau beli itu di mana? Online kah atau langsung ke mana gitu mungkin? Kalau misalnya untuk membeli Pleco bisa, saya ada toko offline itu di daerah Meruya. Nanti akan share alamatnya dan kontaknya itu juga bisa. Ini bisa di sini atau dengan CV Balance atau Bagus Aquatic. Ini punya Om ya berarti? Iya. Ini punya Pak Rajanta. Iya. Dan ini punya Om Henry. Oh, Om Henry. Oke, Om. Nanti boleh ya, misalnya nomornya saya taruh di bawah. Iya, nggak apa-apa. Oke, Om. Mungkin ada tambahan Om yang mau disampaikan yang belum saya tanyakan? Kalau sampaikan, ya mungkin buat yang orang hobis ikan, sapu-sapu ini benar-benar unik, nggak susah buat dipiara, bentuk dan kayak motifnya itu banyak. Coba dah buat kayak miara sekali-sekali, dijamin akan tertarik karena sapu-sapu ini ikannya sangat kuat, itu enak buat dipiara, jenisnya banyak banget dan itu nggak akan bosen. Iya. Oke Om, thank you Om. Mudah-mudahan semakin banyak yang tahu Pleco, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang tertarik. Akhirnya Pleco bisa kontes tahun depan. Amin. Thank you Om. Terima kasih ya.